select bintang from ujian. Ke depan kita akan ketemu lagi select yang panjang kali lebar. Saya sudah punya satu folder praktikum 11. Di praktikum 11 ini, di folder ini saya sudah isi file framework, terus plus saya kasih file asset yang kemarin yang kita pakai di praktikum 10. Bootstrap, di dalamnya ada folder gambar yang boleh dipakai atau tidak folder gambar, tapi di dalamnya folder asset ada Bootstrap. Nah, sekarang yang praktikum 11 ini coba saya buka di Visual Studio Code-nya. 11 ini kondisinya sekarang masih kosong. Pertama yang kita kerja seperti biasa, kita ngatur dulu konfigurasinya, baik posisi aplikasi kita maupun posisi asetnya. Yang ini kalau kita runut di Explorer, posisinya ada di localhost 2AD3, kemudian praktikum 11 http localhost terus 2AD3 praktikum 11. Berikutnya yang asetnya, karena ada di dalam sini juga, berarti saya arahkan ke sini asetnya ya, kurang lebih hampir sama dengan ini, sisa ditambah beberapa folder, kemudian masuk ke folder aset. Berikutnya yang wajib kita atur ketika aplikasi yang kita buat ini, praktikum 11 ini sudah mau berinteraksi dengan database-nya, maka konfigurasi berikutnya yang kita atur adalah yang di bawah ini. Jadi katanya pertama server database-nya, isinya di sini adalah, karena server saya data MySQL saya ada di komputer saya sendiri, berarti saya taruh localhost. Kemudian berikutnya siapa usernya yang bisa masuk di MySQL ini. Ketika belum dikotak-katik, usernya itu namanya adalah root. Kemudian apa passwordnya user ini, si root, supaya bisa masuk ke dalam sini. Kalau belum dikotak-katik, passwordnya itu kosong. Kemudian berikutnya nama database. Kita sudah masuk di MySQL dengan user ini dan password ini. Kita ketemu banyak database, sekian banyak database. Pilih database mana yang mau dipakai. Yang saya mau pakai database ini, saya mau pakai ini, namanya database itu adalah latihan ujian. Ini yang saya mau pakai. Terus ini latihan ujian 2. Ini yang baru kita atur sekarang. Ini harus diatur ketika aplikasi yang kita buat sudah berinteraksi, sudah minta data ke dalam database. Nah, sekarang seperti biasa kita buat kontrol. Ngitung berapa jumlah kontrol yang harus kita buat, sesuaikan dengan berapa aktivitasnya, ditambah berapa referensimu. Jumlah aktivitasnya kalian pasti 3, referensinya pasti 4. Saya sekarang punya data simulasi seperti begini. Saya punya 3 aktivitas di sini. Ada aktivitas ujian pada saat melaksanakan ujian, ada aktivitas pemeriksaan pada saat diperiksa ujian ini, dan berikutnya adalah aktivitas laporan pada saat hasil ujian ini dilaporkan. Saya coba bikin yang untuk yang ujian. Yang ujian ini datanya saya simpannya di tabel, namanya tabel ujian. Ini data-datanya semua. Nah, berarti saya harus bikin satu kontrol, namanya kontrol untuk ujian, ujian.php. Kita buka kelasnya, buka php-nya, kelas ujian extend to controller. Jangan lupa setiap bikin satu kontrol, metode yang paling pertama adalah index. Jangan lupa public function index. Oke, kemarin kita sempat membuat data di sini, tapi kita definisikan sendiri datanya. Yang data seperti ini kemarin kita buat. Oke, jadi maksudnya saya buat variabel x, isinya x ada 2, ada identitas dan ada mata kuliah. X ini saya perhatikan dulu, kalau kita lihat strukturnya S secara data, coba saya buka strukturnya. Jadi kita bisa lihat strukturnya bagaimana sih susunannya X ini. Ada fasilitas namanya cetak var. Coba saya lihat isinya X. Jadi bisa kita lihat apa isinya ini X. Ya. Jadi adalah proses melihat strukturnya X. Coba kita lihat tadi susunannya X itu ada isinya identitas. Di identitas ada subnya lagi, ada indeksnya, NIM, KNS, terus ketua. Di X mahasiswa ada isinya 0, 1, 2, 3, 4,
4. Di 0 ada kode MK, di 0 ada nama MK, di 0 ada SKS. Nih, oke, coba saya cetak var ini tadi di praktikum 11. Coba saya buka dulu. Localhost 2AD3 praktikum 11. Nama kontrolnya tadi ujian. Metode yang saya mau coba adalah index. Inilah kira-kira isinya X. Di X itu ada identitas, di X ada mata kuliah. Di X tadi ada NIM, ada nama, ada KLS, ada ketua. Di mata kuliah ada 1, di 1 ada ini, dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau ganti. Saya pakai dulu 1. Nah, saya mau buat lagi 1 di sini, tapi isinya adalah ujian. Datanya di sini adalah saya mau ambil dari tabel ujian. Paham sampai ini tujuannya? Isinya X yang sekarang ini saya definisikan, saya mau ganti isinya di sini. Saya mau ambil data dari tabel yang namanya tabel ujian. Untuk mengambil data di sini di database tadi, kontrol ini tidak punya kemampuan mengambil data ke dalam database, tidak bisa. Ada satu objek lagi, ada satu tools lagi, itulah yang punya tugas untuk mengambil database. Tapi objek itu tetap yang menugaskan dia adalah si kontrol, dia yang kendalikan. Tools itu, objek itu namanya adalah model. Model itu yang punya tugas untuk mengambil data di sini, menghapus data di sini, memperbaiki data dan seterusnya. Tapi yang suruh model adalah tetap si kontrol. Jumlah model yang kita buat disesuaikan dengan jumlahnya tabel. Tabel kalian ada 9, berarti nanti modelnya harusnya ketemunya 9. Kalau kontrol tadi hitungannya bukan tabel, tapi aktivitas plus referensinya. Model hitungannya adalah sesuai dengan jumlahnya tabel. Model kita simpan di folder model. Penamaan model sebisa mungkin mirip dengan nama tabelnya, tapi tidak boleh sama dengan nama kontrol, tidak boleh. Tapi sebisa mungkin juga namanya merepresentasikan nama tabelnya. Saya bikin saja di sini MD ujian. Terus buat kelasnya seperti pada saat membuat kontrol, kelas sesuai dengan nama filenya MD ujian. Tapi tidak usah pakai extend. Model itu adalah objek yang punya hak untuk berhubungan dengan si database. Kalau kontrol itu adalah orang yang dikendalikan oleh pengguna browser. Model ini ketika mau berhubungan ke sini, ternyata ada teman dekatnya si model. Teman dekatnya itu sebenarnya dia suruh juga. Jadi ceritanya begini. Saya sebagai pengguna browser yang saya suruh adalah kontrol. Ketika saya butuh data, kontrol yang dia suruh adalah model. Model ternyata untuk mengambil data di dalam sini ada lagi tools yang dia pakai. Ada alat yang dia pakai. Alat itu merupakan teman dekatnya si model. Teman dekatnya itu kita harus kasih nama private, ya, teman private. Private. Contoh nama dekat, nama temannya model ini adalah Farhan. Berarti saya punya satu model namanya MD Ujian. MD Ujian ini punya satu teman namanya Farhan. Sebentar, si Farhan inilah yang disuruh-suruh oleh si MD Ujian. Farhan ambilkan dulu data ya, disuruh sama kontrol. Farhan hapuskan dulu itu data, disuruh sama kontrol. Kira-kira begitu. Tapi si Farhan ini oleh model harus dijelaskan bahwa Farhan ini benda apa, Farhan ini makhluk apa. MD Ujian ini harus bisa menjelaskan bahwa benda satu ini jenisnya apa. Caranya si model menjelaskan begini. Public function garis bawah 2 kali. Jadi pada saat MD Ujian ini ditiupkan root, di situ dia perkenalkan bahwa ada temanku namanya Farhan kolom konstruk. Di sini dia harus menjelaskan bahwa Farhan itu apa. Ingat, posisinya Farhan di sini adalah kepunyaannya si MD Ujian. Farhan ini posisinya adalah punyanya si MD Ujian. Jadi caranya MD Ujian menjelaskan this maksudnya kepunyaanku yang namanya Farhan sama dengan new. Di sini dijelaskan. Jadi kalau saya bilang ini new sapi, berarti katanya Farhan ini adalah objek yang serupa dengan sapi. Paham? Sebentar, Farhan bisa disuruh oleh MD Ujian Farhan makan rumput. Karena ada metodenya Farhan bisa makan rumput. Dari sanonya sudah ada. Bisa enggak MD Ujian dan Farhan terbang? Tidak bisa. Karena yang namanya Farhan itu adalah objek serupa sapi, dia tidak punya kemampuan terbang dari sononya. Kalau saya ganti nih, Farhan sama dengan ular. Bisa enggak MD Ujian, MD Farhan makan rumput? Tidak bisa.
Karena dari sononya ular tidak punya kemampuan namanya makan rumput. Objek apa yang menjadi temannya MD ujian yang punya kemampuan mengambil data di sini? Namanya adalah database. MD ujian ini kemungkinan nanti ada banyak hal yang bisa disuruhkan. Bisa jadi disuruh bilang, MD ujian ambilkan nggak semua data di sini. Berarti ada satu fungsinya. MD ujian ambilkan kak data yang ID-nya 3. Berarti ada satu fungsinya untuk mengambil satu data. Siapa yang suruh tadi MD ujian? Kontrol yang suruh. Pada saat MD disuruh oleh kontrol, siapa lagi disuruh kontrol? Yang disuruh adalah Farhan. Kontrol dia tidak kenal Farhan. Yang dia kenal kontrol adalah MD ujian. Itu yang dia kenal. Nah, di sini kita menciptakan metode-metode yang bisa disuruhkan oleh MD ujian. Public function. Misal ambil muaki. Berarti si kontrol sebentar bisa disuruh bilang MD ujian ambil muaki. Contoh lagi misal public function. Berarti sebentar si kontrol bisa nasuruh MD ujian ambil satu dong. Ini adalah perilaku yang kita ciptakan untuk si model yang namanya MD ujian. Saya mau salah satunya yang saya mau suruhkan MD ujian adalah mengambil data semua data yang ada di tabel ujian. Ya mungkin saya pakai bagusnya ambil muaki, lebih representatif. Jangan bilang ambil satu, ternyata yang disuruhkan sebentar semua data. Saya mau bikin satu metode namanya ambil muaki. Tujuannya kalau saya bilang ambil muaki, harapannya si kontrol adalah mengambil semua data yang ada di tabel ujian. Berarti sebentar kalau bikin lagi model yang lain, bisa jadi ada juga metodenya ambil muaki. Misal saya bikin satu model lagi nanti untuk pemeriksaan. Kalau saya bilang ambil muaki, berarti ambil muaki maksudnya ambil muaki dari tabel pemeriksaan. Caranya kira-kira si MD ujian dia suruh Farhan kira-kira begini. This maksudnya kepunyaanku. Oi Farhan, isi SQL. Isi SQL ini adalah metode yang sudah ada dari sononya, bukan kita yang buat. Tadi waktu saya bilang Farhan new sapi, Farhan makan rumput itu adalah sudah metode dari sononya, bukan kita yang buat. Isinya di dalam sini adalah sintaks SQL yang pernah kita pelajari dari pertemuan 1 sampai pertemuan keempat kemarin. Ngambil data semua dari tabel ujian. Masih ada yang ingat apa sintaksnya? Select bintang from ujian. Select bintang from ujian. Ke depan kita akan ketemu lagi select yang panjang kali lebar. Di baris yang ini Farhan sebenarnya belum melaksanakan, baru ditugasi bilang, Farhan sebentar ambilkan ini ya. Dia masih menunggu dulu. Siapa tahu masih ada tugas tambahan. Farhan menunggu instruksi dari MD ujian, bilang oke, laksanakan ya. Jadi baris ini belum saatnya dia laksanakan itu tugas. Kemarin biasa kita bikin SQL yang sangat panjang iya, select ini join ini. Panjangnya kalau ditaruh di dalam sini. Supaya tidak panjang di dalam sini, saya bikinkan dulu satu variabel. Misal X sama dengan saya taruh di sini, saya pindahkan ini, drag. Baru di dalam sini yang saya pakai adalah X. Sama ya secara matematika. Karena ada kemungkinan di sini kita enter kan, kalau dalam sini baru kita enter kan tidak rapi kelihatannya. Caranya si MD ujian ketika dia instruksikan ambil Farhan laksanakan itu. Kira-kira begini. List ada 3 pilihan sebenarnya di sini. 1, ambil banyak baris. Yang kedua, ambil 1 baris. Yang ketiga, jalankan SQL. Sekarang kapan kita pakai yang itu? Kamu itu. Kalau instruksinya di sini adalah select, maka yang digunakan salah satunya ambil banyak baris atau ambil 1 baris. Selain dari select, yang kita gunakan adalah jalankan SQL. Berarti dengan kondisi begini, berarti tidak mungkin menjalankan SQL kita pakai di pilihan kita sisa 2. Ambil 1 baris dan ambil. Sekarang pertanyaannya lagi, kapan ambil banyak baris dan kapan ambil 1 baris? Sekarang ini coba. Saya minta data yang ID-nya 1. Bisa tidak saya pastikan bahwa data yang saya dapat pasti 1 baris? Pasti 1. Tidak mungkin lebih dari 1. Kalau pasti 1 hasilnya, maka yang kita gunakan di sini adalah ambil 1 baris. Tapi kalau tidak pasti 1, berarti yang kita gunakan adalah ambil banyak baris. Ambilkan data di tabel ujian yang ID mata kuliahnya 1. Pasti 1 baris atau bisa jadi lebih dari 1 baris? Bisa jadi lebih dari 1 baris. Kalau di contoh di atas ada 3 malah. Ambilkan data yang ID mata kuliahnya 2.
satu untuk kondisi sekarang. Tapi ketika bertambah datanya besok lusa, tidak pasti cuma satu. Bisa jadi di bawah masih ada mata kuliah dulu lagi. Kalau yang ini kan tidak mungkin berulang satu di bawah, tidak mungkin berulang dua di bawah, tidak mungkin berulang lagi tiga. Dapat kapan dipakai ambil satu baris dengan ambil banyak baris? Kalau dipastikan bahwa satu yang kita sangat pas sekali, maka yang kita gunakan adalah ambil satu baris. Kalau tidak pasti bahwa satu ada kemungkinan dua, ada kemungkinan tiga, dan seterusnya, yang kita gunakan adalah ambil banyak baris. Sekarang sintaks saya di sini, ambil semua data dari tabel ujian. Saya pakai apa? Ambil banyak baris atau ambil satu baris? Ambil banyak baris karena tidak pasti satu. Ambil banyak baris. Berikutnya, siapa yang suruh tadi instruksi ini? Siapa yang suruh? Bilang Farhan ambil banyak baris. MD yang suruh Gi? Berarti ketika MD ini nak suruh, berarti pasti ada data nak dapat MD ini, Di. Karena ada data dia dapat, saya bikinkan variabel di depannya. Saya bikin begini, kaleng-kaleng. Berarti isinya kaleng-kaleng ini adalah data hasil kerjanya Farhan. Terus berikutnya, tugasnya terakhir SIM ini memberikan isinya kaleng-kaleng ini kepada siapa saja yang suruh MD ujian. Kalau saya yang suruh MD ujian, ambil muaki. Berarti MD ujian dapat data dari Farhan yang dimuat di dalam kaleng-kaleng. Kemudian kaleng-kaleng itu dia serahkan ke saya karena saya yang suruh gitu MD ujian. Caranya si model ini memberikan itu data kira-kira ini. Return kaleng, bilang ambil nih. Siapa yang suruh kata tadi bilang ambil muaki? Ambil ini isinya kaleng. Jadi ini adalah mekanismenya. Si metode ambil muaki yang punya MD ujian adalah memberikan data yang ini kepada siapa saja yang suruh. Beginilah kira-kira strukturnya dalam satu metode di model. Nah, sekarang bagaimana caranya si kontrol dia suruh tadi model. Caranya si kontrol tadi dia suruh si model kira-kira ini. Gunakan model. Siapa model yang mau disuruh? Siapa namanya model yang mau disuruh? MD ujian. MD ujian. Ingat tadi MD ujian bisa jadi ada metodenya beberapa. Public function, ambil satu dong. Kan bisa jadi kedepannya begitu. Ini ketika disuruh, mau disuruh apa? Bilang ambil satu dong atau ambil muaki. Nah, yang saya mau suruhkan di sini adalah ambil muaki. Saya kasih hilang dulu. Ini X-nya. Berarti isinya X ini adalah data yang kita dapat dari MD ujian. Atau sama aja dengan ini, isinya adalah kaleng-kaleng yang ada di dalam sini tadi, Di. Atau saya kasih ini, saya kasih nama di sini. Kantong plastik. Pasti isinya kantong plastik adalah data yang asalnya dari MD ujian yang tadi tersimpannya di kaleng. Nah, cuma kemarin kan saya bilang waktu kita di praktikum 10, usahakan bikinkan indeks di sini. Karena siapa tahu sebentar kantong plastik ada lagi data dari tabel dari model lain. Kan bisa jadi kita minta lagi kantong plastik isinya adalah dari model MD Anu. Berarti kalau begitu kan isinya kantong plastik ada dua sumbernya. Kalau begitu bentuknya, usahakan ini ada indeksnya. Seperti kemarin di 10 kita bikin ada indeks identitas, ada indeks mata kuliah. Indeksnya sesuaikan saja konteks datanya. Ini data apa yang kita minta di dalam sini? Oke, lebih baik bikinkan di sini, bikin indeksnya. Misal UJN. Berarti katanya data di dalam situ adalah data ujian. Oke. Coba kita lihat apa isinya ini kantong plastik. Kantong plastik. Kita cetak file, kita lihat apa isinya. Saya jalankan praktikum 11, kontrol ujian, metode, indeks. Di sana yang dikerja adalah minta data dari model MD ujian, tepatnya ambil muaki. Terus coba saya lihat apa isinya ini. Saya refresh. Ini kira-kira datanya itu. Ini adalah data yang persis sama dari database sana. Ini adalah data-data isinya tadi. Variabel apa tadi yang saya dapat? Kantong plastik. Inilah isinya kantong plastik. Di dalamnya ada satu indeks namanya indeks UJN. Di UJN ada 0, ada 1, ada 2, ada 3. Kira-kira inilah representasi satu baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Berikutnya, data ini kita serahkan masuk ke view untuk ditampilkan. Saya tutup dulu ini, saya tidak fungsikan. Saya mau bawa data ini masuk ke view. Tampilkan view. Nama viewnya sebentar baru saya buat. V daftar ujian. Saya passing masuk data. Kalau kemarin kita pakai X,
Di sini data yang saya mau masukkan adalah kantong plastik. Oke, bilang ambil ini kantong plastik. Ingat kemarin hukumnya, apapun namanya di sini, mau kantong plastik, mau X, mau kaleng, mau apa, sebentar sampai di dalam view ini berubah nama menjadi data. Tapi indeksnya ini tetap ada di dalam kan. Ininya aja yang berubah. Oke, sekarang kita coba buat view-nya yang ini. View daftar ujian. Nah, karena nanti ujianku bisa jadi ada banyak view-nya, input ujian, lihat ujian, hapus ujian, banyak view-nya. Lebih baik saya bikin folder. Saya bikin folder di sini. Ini urusan ujian. Kita ke sini. F ujian. Jadi ada folder ujian. Berarti di sini dalam sini saya buat filenya. Nama file yang saya buat adalah yang ini. View daftar ujian.php. Berarti nanti cara panggil di sini bukan langsung nama view-nya, tapi sebut dulu foldernya. Tampilkan view yang ada di folder F ujian, di dalam situ ada file namanya. Kan bisa jadi sebentar banyak ini ujian, banyak nanti filenya. Ada lihat ujian, hapus ujian, tambah ujian. Sebentar ada aktivitas berikut lagi, banyak filenya lagi supaya terorganize sedemikian rupa file. Kita buat filenya tadi ini, view daftar ujian. Coba kalau saya jalankan ini, harusnya sudah jalan view-nya. Cuma masih kosong, karena kan view-nya kosong. Oke, kita buat view-nya seperti biasa. Oke. Nah, kita pakai bootstrap-nya yang kemarin daftar ujian. Pertama, kalau kita mau pakai bootstrap, di head-nya ini kita buat link yang CSS. Posisi bootstrap saya ada di sini, di posisinya. Atau kalau di folder itu ada di praktikum 11 aset bootstrap yang CSS yang kita butuh yang ketiga ini. Oke, kita atur di sana. Terus berikutnya yang kita harus hubungkan kalau mau pakai bootstrap adalah JavaScript-nya, JS-nya. Script yang SRC sama posisi. Nah, tadi kan yang praktikum seperti sini. Tadi kan yang sampai sini kalau tidak salah kita sudah atur di konfigurasi di. Berarti yang ini lebih kita ganti dengan variabel aset. Nah, karena ini variabel, kita minta tolong OPHP tulis key nilainya variabel aset sampai di sini. Terima kasih PHP. Gitu. Oke, ini copy lagi ya ini untuk sampai sini. Sampai di aset. Oke. Nah, seperti biasa kita mau di bodinya. Kalau pakai bootstrap, yang pertama dia butuh adalah div yang kelasnya container. Bisa pakai kontainer biasa atau kontainer fluid. Oke. Di dalamnya kontainer apa? Bikin dulu row. Di dalamnya row satu kolom saja kita pakai. Bikin kolom panjangnya 12 full. Di dalamnya kolom lagi yang kita buat adalah apa? Setelah di dalamnya kolom bikin card-nya. Card. Di dalamnya card apa lagi? Ada 3 bagiannya ya. Ada card header, terus lagi card body, di dalamnya card body, di bawahnya card footer. Oke, dapat sama yang kemarin strukturnya. Oke, kita isi dulu di headernya. Headernya saya kasih dulu daftar, agak besar tulisannya, bagus. H1 daftar ujian. Oke, save. Oke, di bodinya kita mau buat tabel seperti biasa. Bikin tabel, kasih memang kelas supaya bagus, kelas table. Oke, terus kita bikin judul kolomnya. Bagiannya dulu tabel. Ada 3 bagiannya tergantung yang kita butuhkan. Bagian pertama tabel T
headnya, baru T body, di bawahnya T foot kalau kita butuh, sesuai kebutuhan saja. Oke, kebetulan saya tidak butuh yang ini. Oke, di judulnya di atas kita bikin sesuai dengan data dulu yang kita dapatkan tadi. Sesuai data yang kita dapatkan. Tadi data yang kita dapatkan. Oh, sayangnya hilang cetak parnya. Saya cetak par dulu ya supaya kelihatan dulu datanya. Saya cetak par dulu supaya kelihatan datanya. Saya cetak par. Oke, ini datanya di sebelahnya, saya buka di sebelah dulu. Oke, jadi satu data, satu, maksudnya satu intipan, satu bukan intipan. Oke, ini ya. Kita mau bikin tabelnya. Tabelnya kan kita mau for each sesuai dengan data yang ada di sini, seperti kemarin. Nah, jadi kita mau minta bikin for each di T body-nya. Di T body-nya kita bikin for each. Judul kolomnya dulu, judul kolomnya sesuai yang kita miliki. Ada ID, tanggal ujian, ID mata kuliah, keterangan, ID pengawas. Jadi yang saya buat ini pokoknya. TH, ID, judul berikutnya lagi tadi tanggal ujian, terus ID mata kuliah. Ingat, judul kolom di sini bebas ya. Tidak harus bilang ID baru ada garis bawah, namanya judul di atas. Cuma jangan juga judul kolomnya ID tapi isinya di dalam nanti tanggal. Nih. Terus keterangan. Terus lagi terakhir ID pengawas. ID pengawas. Oke, sudah jadi judul kolomnya. Coba kita lihat hasilnya dulu. Oke, sudah jadi. Sisa isinya di dalam. Isinya kan di T body-nya. Di T body-nya kita mau bikin TR sesuai dengan isinya. Ini data, indeks ini for each. OPHP. Ulangi sesuai dengan isinya variabel data, tepatnya yang ada di indeks UJN. Terus berikutnya as yang ini 1, 2, 3 ini kamu mau kasih apa nama variabelnya? Oke, saya kesanakan sini urutan equals to yang di sebelah sini mau dikasih apa namanya? Oke, saya kesini ya. Isinya. Oke, titik 2 tutup PHP nya. Langsung paling pertama dulu, pasangannya dulu for each. Tutup dulu itu. PHP and for each. Oke. Di dalamnya di sini kita buat TR. Jadi kalau bikin tadi yang print tadi yang harus berpasangan, sebelum bikin isinya adalah memang dulu pasangannya supaya tidak kelupaan. Jangan bilang sebentar dibikin yang ini. Jangan, bikin yang dulu supaya tidak terlupa. Oke, kita buat TR. TR. TD. Kolomnya ada berapa tadi? Saya isi dulu sembarang. Berapa kolom TD-nya nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nih. Oke. Coba kita lihat hasilnya. Oke, sudah ada. Sisa kita isi. Nah, yang saya mau munculkan di sini adalah nilainya variabel isinya. Kan ini yang dibilang isinya tadi, ini dibilang isinya. Isinya indeks ID. Nah, jadi di sini adalah dari variabel isinya indeks ID. Nah, lagi-lagi ini variabel PHP echo langsung titik koma. Kita lihat hasilnya. Refresh 1, 2, 3, 4. Ini sesuai dengan data yang kita punya dalam sana di database. Oke, kita lanjut tanggal ujian. Saya copy saja yang ini. Oke, di sini indeksnya TGL ujian. Indeks berikutnya
di mata kuliah. Indeks berikutnya keterangan. Indeks berikutnya pengawas. Oke, coba kita lihat hasilnya. 1, 2, 3 simsalabim dapat datanya. Ketika datanya di sana di database bertambah, pasti juga hasilnya di sini bertambah. Datanya di database berkurang, pasti di sini juga berkurang. Dapat sampai sini? Dapat ya? Oke. Silakan uji di aktivitas satunya dulu kalian.